Dengarkan nih, Bung Rudi Abedaman untuk menyampaikan persoalan buruh kita ini. Apa menjadi harapan dan ini? Silakan. Iya, saya kira harus nyapa dulu ini sahabat warga logika rakyat di dalam dan luar negeri, ya. Nah, gitu ya. Saya kira selamat sore, ini salam dari Jakarta nih. Ya, jadi menurut saya justru momentum ini ya, May Day 2025 itu adalah momentum kebangkitan dan bersatunya kaum buruh Indonesia. Saya kira untuk kembali menggelorakan perjuangannya, bagaimana menuntut Omnibus Law untuk dicabut dan mendesak rezim Prabowo untuk segera melahirkan undang-undang ketenagakerjaan baru ya, yang menghargai negara untuk buruh bermartabat, dan bagaimana mendorong untuk segera dilaksanakannya reforma agraria sejati sebagai basis daripada pembangunan industri nasional yang harus dilindungi, harus diberikan proteksi berlebih oleh negara. Kenapa? Saya kira di tengah situasi sekarang ya, bahkan di tengah perang dagang antara US dan China gitu, dan Indonesia juga kena dampak sebagaimana kita ketahui, yaitu dengan diterapkannya tarif Trump ya kepada Indonesia dan beberapa negara sebagai bagian dari proteksionisme yang dijalankan oleh Trump untuk negaranya, untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi negaranya, dalilnya begitu. Dan juga bagaimana untuk mengembalikan bahwa manufaktur itu bisa kembali tumbuh, hidup, dibangun di Amerika Serikat, walaupun itu adalah merupakan tanda tanya besar gitu ya. Tapi jelas perang dagang dan situasi krisis kapitalisme monopoli dunia itu sangat berdampak betul terhadap kita. Di tengah-tengah situasi sekarang, Indonesia sangat berdampak, saya kira jelas itu. Sebagaimana kita perhatikan situasi sekarang setelah 10 tahun di bawah kepemimpinan rezim Joko Widodo gitu, yang betul-betul ada rezim perusak demokrasi dan juga bagaimana menghancurkan dan memorak-porandakan konstitusi Republik kita gitu ya, dan akhirnya selama 10 tahun hanya meninggalkan compang-camping Republik ini dengan hutang yang menggunung, dengan berbagai macam masalah di seluruh sektor gitu ya. Saya kira itu yang nampak sekarang, termasuk buruh meninggalkan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai satu regulasi kebijakan yang betul-betul sangat jahat, sangat merendahkan buruh, bagaimana membangun hubungan kerja, hubungan industrial yang sangat fleksibel dan betul-betul membuat rapuh industri kita yang sangat bergantung gitu. Jadi bagi buruh, Omnibus Law itu adalah satu regulasi yang betul-betul adalah regulasi paling jahat sepanjang sejarah Republik ini lahir bagi kaum buruh. Ya, itu saya kira makanya 10 tahun di bawah Jokowi itu adalah betul-betul meninggalkan berbagai macam problem bagi kaum buruh dan rakyat. Nah, sementara penerusnya adalah rezim Prabowo Gibran, ini juga bukan berarti bisa menyelesaikan masalah. Nampak dari selama 6 bulan berkuasa gitu, karena Gibrannya sendiri adalah sebagai wakil presiden adalah masalah tersendiri bagaimana naik kepada kekuasaan gitu. Bahkan menangnya pun juga banyak orang tentu dengan berbagai macam argumentasi kemenangan dengan berbagai macam cara licik, menggunakan mengelabui rakyat, mengotak-atik konstitusi gitu ya. Ya kita kemenangan yang diraih tidak dengan jalan yang sangat baik atau jalan suci, tapi adalah dengan jalan bagaimana ikut campurnya cawe-cawe Presiden Jokowi pada saat itu, dan itu sering banyak diakui. Sehingga selama 6 bulan ini belum betul-betul di bawah kekuasaan Presiden Prabowo juga masih banyak menimbulkan masalah-masalah konkret bagi kaum buruh itu belum betul-betul kelihatan bagaimana ada tindakan konkret gitu. Yang baru dilihat oleh buruh dan dirasakan itu baru satu, yaitu kemarin ada kenaikan upah sebesar 6,5% ya, upah minimum yang dipatok flat gitu. Padahal dalam konteks upah minimum itu kaum buruh Indonesia itu adalah
menuntut bagaimana negara melahirkan satu regulasi baru tentang sistem pengupahan, yaitu adalah upah minimum nasional, di mana upah minimum nasional itu adalah upah yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu adalah sebagai jaring pengaman, di mana upah minimum nasional itu adalah upah minimum yang berlaku di seluruh negeri Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Nah, itulah upah minimum. Besarannya adalah nanti bisa kita bicarakan, tapi harus ada satu standar, satu jaring pengaman sosial yang berlaku. Kenapa penting ditetapkan upah minimum nasional itu adalah karena ini adalah sebagai jaring pengaman supaya antara buruh bekerja dimanapun dia mendapatkan upah minimum yang sama. Dengan adanya upah minimum nasional, tiap pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten juga diberikan kewenangan, keleluasaan untuk menetapkan upah minimum, tapi dengan syarat dia tidak boleh lebih rendah dari upah minimum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat gitu. Karena dalam konteks sekarang itu pemerintah pusat itu hanya menentukan regulasi begana begini, tapi tidak pada penetapan kebijakan yang langsung. Harusnya seperti kemarin, misalkan nanti adalah upah minimum itu ditetapkan bahkan diumumkan langsung oleh menteri atau bahkan oleh presiden gitu. Karena ini sebagai jaring pengaman sosial sehingga buruh bekerja di sektor apapun gitu, yang bekerja dia mau di Aceh, mau di Papua, mau di Kalimantan, mau di Bali, ya, mau di Jawa. Nah, itu semua di Sumatera gitu, itu semua bahwa dia akan mendapatkan upah minimum yang sama. Tapi di tiap provinsinya, kota kabupatennya, boleh pemerintah daerahnya adalah menetapkan upah minimum, tapi tidak boleh lebih rendah daripada jaring pengaman nasional yang disebut dengan upah minimum nasional. Ya betul, memang dalam situasi sekarang banyak masalah ya. Kalau kita sebutkan mungkin tidak akan cukup satu seharian menyebutkan masalah-masalah kaum buruh. Ada masalah upah, sekarang adalah serangan PHK yang begitu bertubi-tubi kepada kalangan kaum buruh gitu ya. Karena memang ini juga karena regulasinya yang sangat dimudahkan melalui Omnibus Law. Jadi itulah kedudukan Omnibus Law kenapa harus dicabut dan bagaimana mendorong negara sekarang, pemerintah sekarang, DPR dan pemerintah harus segera melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang betul-betul menghadirkan negara bagaimana untuk bisa melindungi kaum buruh, melahirkan buruh yang bermartabat gitu. Nah, itu yang saya kira momentum ini gitu yang harus kita lakukan. Ada banyak soal teman-teman ya, PHK, masalah hak-hak lain lah, kebebasan berserikat dan lain-lain sebagainya, termasuk tentang masalah kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat di bawah umum dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak sekali saya kira semenjak disahkannya revisi Undang-Undang TNI, saya kira dengan ditambahnya pos-pos kementerian, lembaga dan kelembagaan itu dengan ditambahnya posisi itu bagi tentara gitu. Ini juga menjadi soal tersendiri bagaimana demokrasi. Saya kira di negara demokrasi itu adalah harusnya sipil yang lebih utama, tapi inilah sekarang banyak melibatkan tentara gitu. Sebenarnya kita bukan anti tentara, bukan tidak suka tentara, tapi bagaimana kita meletakkan tentara itu secara profesional gitu. Karena saya kira jabatan-jabatan sipil itu kalau betul-betul didorong, banyak sipil-sipil juga yang memiliki kemampuan berdisiplin dan sebagainya. Kenapa harus tentara? Tentara kita harusnya dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya untuk pertahanan, dididik dengan secara baik, ditingkatkan kesejahteraannya. Di situ saya kira. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, belum lagi ada revisi berbagai macam undang-undang, ada masalah tentang bagaimana pekerja migran, bagaimana pekerja rumah tangga. Jadi banyak sekali soal-soal yang harus kita sorongkan, terutama adalah tata kelola industri kita. Selama tata kelola industri kita tidak diperbaiki, ya saya kira industri kita akan sangat rapuh, terutama nampak betul ketika ada kebijakan Trump ini adalah industri kita betul-betul sangat terpukul. Disinilah momentum yang saya katakan tadi, bagaimana kaum buruh Indonesia itu bangkit bersatu, ya, kembali menggelorkan perjuangan, menyampaikan tuntutan. Salah satunya adalah bagaimana harus mendorong dibangunnya industri nasional. Tata kelola industri yang orientasinya itu adalah harus, atau kiblatnya itu adalah harus rakyat, harus kepentingan nasional gitu ya. Nah, selama ini industri yang ada di kita itu adalah industri yang sangat bergantung, ya, industri baik dari bahan baku, produksi, pasar, teknologi itu adalah sangat bergantung kepada modal dan kepada negeri-negeri lain. Seperti sekarang ketika ada penerapan tarif yang begitu tinggi oleh Amerika Serikat, industri kita langsung goyang. Nah, disinilah saya kira momentum bagaimana
penerapan tarif ini itu adalah momentum pemerintah sekarang yang berkuasa. Kalau betul-betul Pak Prabowo itu adalah, saya berkali-kali ingin menjadi solusi atas masalah bangsa dan rakyat ini, ya harus betul-betul bersatu dengan rakyat. Harus berbicara dengan rakyat, harus bicara dengan aktivis-aktivis yang selama ini mengorganisasikan rakyat, bukan bergandengan erat dengan mantan presiden yang jelas-jelas menjadi catatan rakyat, mendorong rakyat itu adalah untuk sekarang itu tuntutan rakyat terhadap ditangkap dan diadilan Jokowi secara terbuka, secara transparan itu adalah semakin menguat gitu loh. Jadi kenapa harus terus-terusan menggandeng Jokowi, kenapa terus-terusan harus itu, kan kita ngelihat menurut saya sangat tidak pantas bagaimana siapa kemarin yang ada arahan terhadap calon Sespimnas Polri gitu yang datang ke rumahnya. Itu menurut saya nggak pantas. Masa Polri aktif menghadapnya kepada mantan presiden, bukan kepada presiden yang sekarang berkuasa gitu. Itu menunjukkan yang di situ. Bahkan dorongan rakyat juga untuk memperbaiki bagaimana menteri-menteri yang berkuasa sekarang di bawah pemerintah Prabowo itu harus diperbaiki dengan menteri-menteri yang kredibel, yang jauh dari banyak masalah, bahkan bukan menjadi orang-orangnya presiden terdahulu gitu. Bagaimana itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Ingin ngelihat tindakan konkret yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ada Danantara dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kita gitu. Nah, itulah saya kira momentum May Day itu yang saya katakan itu, maka momentum May Day saat ini itu adalah May Day 2005 atau Hari Buruh Internasional itu bukan kita sibuk menata untuk pesta, tapi adalah harus sibuk kita untuk mengorganisir kembali kekuatan rakyat, mengorganisir kembali kekuatan kaum buruh, melakukan pendidikan, melakukan kaderisasi, memperhebat perjuangan untuk diperbaiki kehidupan kaum buruh secara menyeluruh. Terutama adalah menuntut bagaimana ada perubahan sistem yang menjadi lebih baik. Kalau di Indonesia setidak-tidaknya adalah betul-betul sistem atau yang ditata kelola oleh Undang-Undang Dasar 45 oleh Pancasila itu betul-betul ditegakkan. Nah, itulah yang dimintakan oleh kaum buruh, adalah sistem yang baru yang betul-betul bisa membahagiakan kaum buruh dan rakyat gitu. Jadi momentum saya katakan tadi adalah May Day adalah momentum konsolidasi, momentum berjuang. May Day adalah peringatan dan perjuangan. Nah, itulah tagline-nya yang paling penting itu. May Day adalah momentum. Jadi peringatan dan perjuangan. Jadi kaum buruh harus menggunakan May Day itu adalah menjadi alat untuk bagaimana memperkuat organisasinya, memperbesar organisasinya. Bukan sibuk menyiapkan pesta, tapi sibuk menyiapkan perjuangan tuntutan kepada negara untuk keadaan kondisi kaum buruh itu menjadi lebih baik, dan saya kira lebih berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Salah satunya adalah bagaimana segera mendorong, bagaimana dicabut Omnibus Law, dilahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, didorong adanya perubahan tata kelola industri kita yang selama ini adalah sangat bergantung. Jadi bagaimana cara memperbaiki tata kelola industri itu? Menurut saya adalah membangun industri nasional yang orientasinya udah jelas saya katakan tadi, adalah orientasinya adalah rakyat. Jadi cara pandangnya harus rakyat dan untuk kepentingan rakyat, sentralnya rakyat dan kepentingan bangsa. Kedua, landasannya apa? Adalah segera dijalankannya reforma agraria sejati sebagai basis fondasi yang kuat, maka harus juga dilahirkan regulasi yang memberikan proteksionisme terhadap industri nasional, bukan memberikan kemudahan-kemudahan pada industri asing gitu loh. Ya, itu saya kira yang paling penting di dalam May Day. Jadi inilah momentum kita bangkit dan bersatu. Saya kira setelah pandemi dan lain sebagainya, ini adalah momentum, dan ini kemungkinan di bawah pemerintahan baru. Jadi harus ada semangat baru bagi kita kaum buruh. Itu saja mungkin sementara dari saya untuk kita bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi menyongsong Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2025, saya menyerukan kepada seluruh, terutama adalah anggota GSBI dimanapun berada, kepada seluruh kaum buruh Indonesia, mari kita bangkit, bersatu, kobarkan perjuangan, sampaikan tuntutan-tuntutan apa yang menjadi kepentingan hak daripada hak-hak demokrasi kaum buruh untuk kehidupan kita menjadi lebih baik, dan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus segera dilahirkan. Untuk itulah membutuhkan kerja keras kita bersama, membutuhkan persatuan dan kekompakan dari kita kaum buruh Indonesia. Mantap. Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada itu tadi. Jadi Bung Rudi Abedaman ini Ketua Umum GSB ini menyuruhkan kepada kaum buruh Indonesia untuk bangkit, bergerak, hancurkan tirani, satu komando. Ya kan, karena memang problematika yang dihadapi kaum buruh ini